Ruang Rehat, ruang edukasi hangat saat istirahat, episode 18. Buat para pendengar, tidak terasa ya, kita udah menginjak ke episode 18. Yang sudah sering nyimak dari episode pertama, tentu banyak banget topik menarik yang sudah kita bahas sama pakar kita di sini. Nah, hari ini kita spesial banget nih. Tema yang akan kita bahas yaitu dalam memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang tepatnya sudah kita peringati kemarin di tanggal 10 September 2025. Dalam peringatan ini tentu kita memiliki tema yang sangat menarik, yaitu saat hidup terasa berat, tentu ada cerita dan harapan. Oke, seperti yang kita ketahui ya, topik ini memang cukup berat, tetapi sangat menarik untuk kita bahas karena mengenai pencegahan bunuh diri ini sebenarnya tidak perlu kita cegah ketika kita mengalami krisis atau adanya trigger, tapi kita bisa atasi dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit saya kasih penjelasan untuk prevalensi gangguan jiwa tersendiri di Indonesia dari sejak 2022, terutama dalam kasus depresi itu mencapai 1,4%. Kemudian masalah kesehatan jiwa di 2,2%, dan bahkan dari hal itu mengakibatkan seseorang memiliki keinginan, berpikir untuk bunuh diri di angka 0,25%. Inilah mengapa kita sangat penting untuk membahas dan memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Oke, harapannya obrolan kita ini menjadi pengingat ya buat kita semua, dan bagaimana kita bersama orang-orang terdekat untuk bisa saling support dan saling mendukung. Oke, nah episode kali ini kita ngobrol santai aja, dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seseorang psikiater yang sehari-hari tentu bekerja di rumah sakit kita tercinta, yaitu di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol nih mengenai bunuh diri itu kayak apa, kemudian penyelesaiannya seperti apa, dan tanda gejalanya. Kita langsung aja ya. Oke, sekarang sudah datang yaitu Dr. Rehan. Apa kabar Dr. Rehan? Baik. Selalu baik ya, selalu luar biasa. Baik. Oke dok, nih sebelum kita membahas mengenai tema kita hari ini, boleh nih sedikit ceritakan pada kami semua latar belakang dokter nih, kira-kira apa yang membuat dokter berminat dan sekarang menjadi psikiater yang hebat di sini. Ya, saya Dr. Rehan Hadiman, saya seorang psikiater atau spesialis kedokteran jiwa. Saya lulusan dari Fakultas Prodi Psikiatri, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dan saya mulai bergabung di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2024. Minat saya terhadap ilmu psikiatri itu sudah cukup lama ya, karena di keseharian pun dari masalah-masalah yang paling kecil pun biasanya saya menemukan ada kaitannya dengan masalah-masalah terkait masalah kejiwaan. Jadi minat saya sebenarnya sudah lama, bisa dikatakan mungkin dari sejak saat saya sekolah, dari saya SMA, minat saya sudah mulai muncul untuk mendalami tentang ilmu psikiatri ini. Dan ya saya diberikan rezeki untuk bisa melanjutkan sekolah dan akhirnya menyelesaikan sekolah dan lulus sebagai psikiater. Oke. Luar biasa sekali ya. Ini patut kita contoh. Jadi memang sejak awal sudah mempunyai intuisi dan minat, dan tentu tujuannya tugas mulia ya dok ya. Oke. Baik, terima kasih untuk cerita sedikitnya. Nah, selanjutnya nih, menurut dokter nih, kenapa nih menurut dokter penting banget kita memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia? Ya, tentunya penting. Ya. Karena buat saya, atau mungkin juga bagi sebagian besar orang, semua nyawa itu berharga. Ya. Akan sangat disayangkan kalau itu disia-siakan, apalagi sampai terjadi bunuh diri. Maka Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 September setiap tahunnya perlu kita peringati sebagai pengingat. Bukan sebagai pengingat apa-apa, tapi sebagai pengingat bahwa nyawa kita berharga, hidup kita berharga. Demikian.
Oke, terima kasih ya dok ya. Jadi memang sangat penting ya dok ya untuk pengingat kita, bukan cuma buat seseorang yang sakit gitu ya dok ya. Oke, nah selanjutnya kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Kita ngobrol santai aja, nggak apa-apa. Sambil berjalan nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari medsos di sini ya. Boleh. Oke. Nah, sebenarnya kan seseorang itu tidak mungkin langsung melakukan tindakan bunuh diri. Nah, kira-kira apa sih yang membuat mereka itu kepikiran untuk mengambil tindakan untuk bunuh diri? Oke. Berdasarkan yang saya pelajari dan saya temukan, bunuh diri itu sebuah akhir biasanya. Tapi ya banyak yang mendasari seseorang memiliki, mungkin pertama dari ide ya. Ide bunuh diri, karena bunuh diri itu ada berbagai tingkatan. Mungkin yang ringan ya ide, dia memiliki ide untuk bunuh diri. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Pertama mungkin memang dia ada gangguan, dalam hal ini adalah gangguan jiwa yang meningkatkan risiko dia untuk mengalami bunuh diri. Cuma yang paling jelas adalah biasanya rasanya ini sudah tidak bisa tertolong lagi. Perasaan kayaknya saya udah nggak punya harapan lagi. Ya, perasaan pesimistis akan masa depannya. Itu yang akan nanti menambah risiko seseorang untuk memiliki ide bunuh diri yang kalau dibiarkan bisa bertumbuh menjadi sebuah percobaan. Bahkan ya mungkin itu bisa menjadi suatu percobaan yang berhasil, dan itu yang perlu kita cegah sama-sama gitu. Gimana cegahnya? Balik lagi ke awal yang mendasarinya tadi, adanya perasaan saya nggak bisa tertolong, hidup ini kayaknya nggak bisa buat apa-apa lagi, perasaan kayaknya saya nggak ada harapan lagi. Di situ kita harus intervensi gitu, dan levelnya berarti kan kalau di situ sebetulnya bukan di level fasilitas kesehatan. Justru itu sebetulnya levelnya adalah level di masyarakat, di kehidupan sehari-hari. Gimana caranya kita menolong orang yang merasa helpless, menolong orang yang merasa hopeless, menolong orang yang aduh saya kayaknya masa depannya nggak ada nih. Di situ kita harus sudah mulai intervensi sebetulnya. Seperti itu. Terima kasih dok. Jadi memang sebenarnya banyak faktor gitu dok. Betul. Ya, terutama ketika seseorang mengalami hopeless, ya, akhirnya kayak tidak ada jalan lagi, timbullah ide gitu ya dok. Ya. Oke, terima kasih. Nah, tadi ketika ide seseorang itu mungkin dia sampai bisa mengatakan mungkin seperti isyarat bahwa secara verbal nih saya pengen bunuh diri. Nah, kadang kan mungkin orang yang sekitar mikirnya mungkin kamu lagi bercanda gitu kan kadang. Tapi ketika orang lain berpikirnya itu bercanda, ternyata isyarat yang serius gitu, dan mungkin malah terjadi gitu ya, amit-amit seperti itu. Nah, tapi mungkin orang lain berpikirnya juga apa kita cuma cari perhatian aja, karena kebanyakan yang mereka merasa sendiri. Nah, bagaimana tuh dok dengan isyarat tersebut? Ya, kalau seseorang sampai bilang saya lebih baik mati, seperti itu ya, kita nggak bisa ngapain. Apapun alasan dibalik dia mengatakan hal itu, seperti mungkin tadi memang beberapa kasus ada yang tujuannya untuk ingin mencari perhatian. Tapi beberapa kasus juga kita temukan yang memang betul-betul dia mempunyai ide gitu loh, bunuh diri, dan kita nggak bisa anggap sepele. Gitu. Itu mah cuma cari perhatian aja. Gitu. Ya kita tahu dari mana. Gitu. Jadi kita nggak bisa anggap sepele ya. Justru kita apapun alasan di belakang dia mengatakan hal tersebut, kita harus tindak lanjuti. Di level masyarakat mungkin ya tidak ada salahnya kalau seseorang ada yang membicarakan seperti itu dibawa untuk konsultasi. Gitu. Jadi jangan kita yang berasumsi, enggak itu mah cuma cari perhatian aja misalnya. Jangan kita yang berasumsi, tapi tidak ada salahnya kan kalau dibawa untuk konsultasi. Ya, mungkin nanti kan akan diperiksa. Setelah hasil pemeriksaan ternyata baik-baik saja, ya itu kan mungkin yang diharapkan. Tapi kalau kita tidak konsultasi, kita nggak tahu. Seperti itu.
Jadi tidak ada salahnya ya baik Betul. konsultasi ketika ada tanda atau tidak, walaupun Ya. itu sudah dimaaf secara Betul, verbal ya dok ya. betul, betul. Jadi kita harus lebih peka gitu ya, Betul. apa ya orang lain berbicara apa kepada kita. Nah, terkait dari itu semua, apa sih tanda-tanda yang perlu diwaspadai untuk orang-orang sekitar gitu kan? Kalau kita mungkin tenaga kesehatan ini buat orang-orang awam biar tahu nih ini tuh tanda-tanda menuju bunuh diri biar pada tahu gitu secara simpel gimana? Secara simpel biasanya ada perubahan perilaku. Orang yang tadinya mau sosialisasi, orang yang tadinya mau mungkin kita ajak ngobrol, mungkin dia ada perubahan perilaku yang menetap. Ya, dia jadi menarik diri, dia jadi nggak mau. Mungkin pada beberapa kasus dia sudah mempersiapkan terkait kematiannya tanpa sebab yang jelas gitu. Beberapa kasus dia sudah bicara sama-sama orang sekitar bahwa menitipkan pesan tanpa sebab yang jelas. Nah, itu kan tanda-tanda yang perlu kita waspadai sebetulnya. Dan ya jadi memang lingkungan sekitar itu yang perlu aware akan kondisi seseorang yang sedang berisiko. Itulah pentingnya kita menjaga hubungan sosial dengan orang lain supaya ada orang lain yang bisa membantu kita, jadi saling bantu lah dalam hal ini. Karena begini, risiko bunuh diri itu bisa terjadi pada siapa aja. Ya, memang ada beberapa kasus, beberapa kelompok orang-orang yang lebih rentan, tapi pada dasarnya risiko bukan hanya bunuh diri sebetulnya, risiko gangguan jiwa itu ada pada setiap orang, sehingga kita pasti membutuhkan orang lain untuk menjaga kita membutuhkan orang lain untuk kita jadi saling mengawasi, saling membantu, dan kita saling aware gitu akan keadaan dari mungkin sesama kita. Gitu. Dan dari situlah yang mungkin kita bisa tangkap nih, kok ada perubahan ya? Kenapa ya? Minimal mungkin dekati dulu. Tanyakan bagaimana kabarnya. Gitu. Ya mungkin kalau orang ditanya kabar jawabnya baik dulu ya. Betul. Cuma kita perlu mempertajam ya. Baiknya apakah benar-benar baik atau ada sesuatu di belakang ucapan baiknya gitu. Ya, kalau kita menangkap sinyal-sinyal tersebut, nggak ada salahnya kita sarankan minimal dia untuk cerita. Kamu kalau mau cerita boleh loh. Dengan itu aja biasanya itu udah sangat bantu seseorang yang sedang ada dalam masalah. Kamu kalau mau cerita boleh loh. Aku siap dengar. Dan kita juga ya berarti kan harus belajar gimana sih jadi pendengar yang baik buat orang tersebut. Dan kalau dari hasil cerita itu, dari hasil komunikasi itu ditemukan ada risiko-risiko ke arah bunuh diri atau masalah-masalah yang lain, nggak ada salahnya untuk dibawa untuk konsultasi, disarankan untuk konsultasi ya kalau bisa dibawa di antar itu jauh lebih baik. Gitu. Saya seperti itu. Oke, dokter, makasih ya. Jadi memang tanda-tandanya itu kita melihat dari perilaku yang dia biasanya dilakukan, misalkan ya, kok sifatnya tiba-tiba berubah yang drastis gitu ya. Tetapi kalau misalkan tidak ada perubahan itu, kita bisa jalannya dengan pertama sering menanyakan kabar, minimal dengan seperti itu dulu aja kali ya dok ya, jangan saling acuh tak acuh gitu. Iya dok ya. Nah tentu mengenai pencegahan bunuh diri ini pentingnya kesehatan mental ya dok ya. Jadi bagaimana nih peran kesehatan mental untuk membantu masyarakat biar kan kadang orang mengabaikan tentang kesehatan mental itu, biar lebih aware gitu gimana? Ya, kesehatan mental itu nggak kalah penting dengan kesehatan fisik. Iya, betul. Dalam hal ini kalau kesehatan fisik mungkin kita bisa lihat masalah kesehatan mental itu kita berbicara rasa. Ya. Kita harus ini masalah merasakan gitu loh yang dirasakan oleh orang lain. Kita bicara soal yang mungkin tidak terlihat kasat mata, tapi itu ada gitu loh masalah itu. Dan tentunya akan lebih sulit ya. Cuma ya ini tidak kalah penting gitu dibandingkan dengan kesehatan fisik. Dalam artian
ya penting juga gitu buat kita menjaga kesehatan mental. Yang paling simpel kita untuk menjaga kesehatan mental adalah tetap pola hidup bersih dan sehat. Dengan kita menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, kita akan menjaga kesehatan kita. Tentunya kesehatan mental pun akan ikut terjaga. Dengan pola hidup bersih dan sehat, dengan lingkungan yang mendukung, tentunya kualitas hidup kita juga akan meningkat. Dengan kualitas hidup kita yang meningkat, tentunya masalah-masalah yang mungkin timbul, misalnya masalah sulit tidur, itu juga mungkin akan teratasi, karena orang bilang tidur itu mahal ya. Ya, karena tidur yang nggak enak itu pasti akan berdampak ke keesokan harinya. Aktivitas gitu betul, ya, Dok ya. Betul, aktivitasnya pasti akan terganggu dan lain-lain. Nah, dengan menjaga pola hidup bersih dan sehat, tentunya itu akan menunjang supaya dia punya kualitas tidur yang baik. Cukup baik. Gitu. Kemudian ya kita perlu mempelajari gitu loh. Dengan adanya misalnya seperti kita yang kita lakukan sekarang, edukasi lah hasilnya. Saya nggak bisa janjikan saya mengedukasi masalahnya masing-masing hilang. Betul? Nah, kita perlu mencoba masing-masing, pasti punya cara masing-masing. Bagaimana cara mengatasi masalahnya. Harapannya cara mengatasi masalah itu bisa diperbaiki hari demi hari sehingga fokus kepada masalahnya dan masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Pun kalau ada masalah yang tidak bisa terselesaikan, kita bisa menemukan cara minimal buat supaya diri kita nyaman dengan kondisi tersebut. Tentunya tanpa mengganggu ke orang lain ya. Nah, harapan saya sih kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk mengatasi suatu masalah. Itu yang disebut dengan mekanisme coping. Nah, kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut harapannya juga kita bisa meningkatkan kemampuan kita sehari-hari. Itu dari sisi individu. Tapi kalau dari sisi lingkungan, tentunya kita perlu menciptakan suatu lingkungan yang baik, suatu lingkungan yang mendukung, suatu lingkungan yang tidak menjudge. Itu yang kadang-kadang jadi masalah. Seorang merasa dijudge begini, begitu. Akhirnya dia down, jatuhlah ke masalah gangguan jiwa. Yang salah satunya mungkin terdampak pada munculnya ide bunuh diri. Gitu. Nah, itu yang perlu kita minimalisir, saya rasa. Ya, supaya kita bisa membentuk suatu lingkungan yang nyaman bagi semua. Oke, dokter, terima kasih ya. Ya, jadi tadi berawal dari kita harus buat nyaman dulu secara fisik. Akhirnya nanti mood seseorang jadi lebih baik ya, Dok, ya. Sehingga lebih segar, mampu beraktivitas dengan baik gitu ya, sesuai kemampuan seseorang tentunya ya. Jangan memaksakan apa yang dia tidak mampu. Nah, tadi ngomong-ngomong tadi dokter bilang judge ya. Itu mungkin hubungannya dengan stigma masyarakat ya, Dok ya. Nah, banyak nih pasti pasien udah banyak berobat ke dokter, ke rumah sakit jiwa ini. Nah, apakah stigma masyarakat mengenai berobat ke rumah sakit jiwa itu masih tinggi nggak sih, Dok, sekarang? Itu masih jadi PR kita bersama. Dan PR itu masih besar sekali. Jadi masih sangat tinggi ya. Jadi mungkin itu juga yang membuat seseorang yang maksudnya yang tidak ada gejala, yang baiknya kita baik screening malah nggak mau, malu gitu, takut dikata orang seperti apa gitu ya. Stigma itulah yang menghambat seseorang untuk mendapatkan pertolongan. Gitu ya. Stigma itulah yang menghambat seseorang untuk dia bisa mendapatkan bantuan untuk memanage masalah-masalah yang ada dalam dirinya. Beberapa pasien pun yang saya temui masih suka membicarakan bahwa saya dibilang ngapain saya berobat ke sini. Masih ada gitu. Dan sebetulnya dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan pengetahuan, masyarakat kita sekarang sudah jauh lebih sadar terkait pentingnya mental health. Yang jadi masalah, tapi stigma itu memang masih ada dan itu masih menjadi PR kita bersama untuk sama-sama untuk mengurangi bahkan meniadakan stigma tersebut ya. Bahkan karena sejujurnya kan stigma itu harusnya kita menjadi pertolongan pertama ya gitu. Biar mindset masyarakat berubah gitu. Ya, Dok. Nah, ini misalkan untuk masyarakat pada umumnya ya, karena kan ya tadi yang kata dokter di awal bahwa
kepikiran orang untuk bunuh diri bisa terjadi pada orang terdekat kita. Betul. Yang mungkin kita tidak sadar. Betul. Karena mungkin ada yang keluarganya yang sibuk bekerja, padahal keluarganya di rumah membutuhkan perhatian tersebut. Nah, sehingga ketika ada masalah mungkin merasa tidak diperhatikan, ada rasa putus asa mungkin ya dok ya. Nah, langkah pertama, langkah yang sederhana yang bisa dilakukan untuk keluarga atau orang terdekat kita ketika anggota kita merasa ada rasa putus asa gitu dok, agar tidak berlanjut gitu. Oke. Langkah awal tentunya kita memberikan kesan dan memberikan pemahaman pada dia bahwa dia itu nggak sendirian. Dia itu nggak sendirian. Dalam menjalani perjuangan hidup ini, dia itu nggak sendirian. Itu penting banget. Kenapa? Karena kalau sendirian, dia merasa semua beban itu jatuh ke dia yang harus selesaikan semuanya, dia yang harus. Nanti muncullah, aduh saya nggak bisa nyelesain nih beban ini. Muncullah perasaan helpless, muncullah perasaan hopeless di dia. Nah, pentingnya keluarga adalah dia memberikan kesan, bukan hanya omongan. Ayo bareng-bareng, tapi nggak ada action gitu. Tapi yang paling penting itu justru actionnya. Kamu itu nggak sendirian. Ayo cerita, saya siap dengar. Pendengar yang baik tidak menjudge. Kamu sih gini, kamu sih gitu, kamu sih gini, kamu sih gitu. Udah stop ceritanya, nggak akan lanjut tuh. Ya, akan stop dia cerita. Tapi kalau kita mendengar dengan benar-benar, mendengar dengan sungguh-sungguh, karena beda. Mendengar dengan mendengarkan itu lain. Mendengar, oke, mendengar. Ya, mungkin pernah ya, kita lagi tidur malam, ada ambulans lewat, wing-wing nih. Kita dengar nggak? Dengar. Ya. Tapi penting nggak buat kita di situ? Enggak, karena mungkin jalannya jauh dan dia udah ada fungsinya masing-masing gitu. Jadi ya kita bisa abaikan, kita lanjut tidur. Gitu. Iya. Tapi kalau mendengarkan itu kita harus ada gesturnya, harus betul, benar-benar mendengarkan. Ada respon yang menunjukkan bahwa kita itu memang mendengarkan. Ya, nah dengan itu saja sebetulnya itu sudah jauh membantu untuk seseorang yang sedang ada masalah. Gitu. Dan dari situ bisa baru kita mulai dengan diskusi. Gitu. Masalahnya apa? Kira-kira opsinya apa? Akhirnya harapannya tentu solusinya kira-kira apa ya? Nah, tapi kalau kita tidak mendengarkan dengan baik, kita tidak menjadi pendengar yang baik, malah kecenderungan, ya udah giniin aja, ya udah begitu aja, atau kamu sih masalahnya kamu gini. Tentunya dia juga akan malas ya buat cerita. Dan ya udah ngapain saya cerita dulu gitu, udah diam aja lah. Tapi akan ada muncul pikiran seperti itu. Nah itu yang sangat menghambat justru seseorang untuk mendapatkan tadi pertolongan tahap awal yang ada di sekitarnya. Jadi tadi dengan tahap awal itu kita menunjukkan bahwa bukan cuma mendengar tapi kita menerima gitu. Kita terima kamu dulu gitu kan, sebagai bukti bahwa kita tuh ada di sini untuk mendukung ya dok ya. Nah, tadi mengenai kalimat juga kan bukan menjudge ya, akhirnya malah down nih kebanyakan. Nah jadi mungkin kan nggak semua orang juga punya cara berbicara yang baik gitu dok ya, karena orang-orang yang seperti itu juga ada rasa sensitifnya terlebihnya ya. Nah bagaimana sih penyampaiannya kalimat, mungkin dokter punya kalimat-kalimat sederhana nih yang untuk membantu menunjukkan dukungan kita gitu. Takutnya apa yang dibicarakan ya tadi ternyata malah bikin down saya. Akhirnya yang tadinya saya mau terbuka, baru aja mau terbuka mundur lagi gitu kan ya. Jadi ya itu yang mungkin biar jadi pegangan kalimat sederhana yang buat kita ungkapkan gitu kepada orang-orang terdekat kita. Gimana dok? Pada saat kita lihat seseorang mungkin lagi butuh, lagi down, lagi ada masalah. Iya. Kita sampaikan gimana kabarnya. Baik, tapi kita masih menangkap ada sesuatu nih. Ada masalah apa, cerita dong. Dia mungkin responnya nggak langsung mau. Pasti.
Enggak ada apa-apa. Nggak Ya, ujuk-ujuk. mungkin ada beberapa dari teman-teman semua yang bisa mengalami gitu loh peristiwa-peristiwa seperti ini. Niat kita bantu, oh dia malah gitu ya. Ya udah, ngapain bantu? Mungkin ada pikiran begitu, mungkin. Iya. Gitu ya. Tapi seorang yang teman yang baik, saudara yang baik, dia nggak akan berhenti. Seseorang saudara yang baik, dia akan ngomong bukan dengan maksa, ayo dong cerita, udah ayo cerita aja. Karena nggak semua orang bisa begitu. Kita cukup yang tadi memberikan kesan bahwa kita siap bantu. Ya, kamu kalau mau cerita boleh ya. Nah, aku siap dengerin, aku siap bantu. Cukup. Nah, kalimatnya ya. Nah, nggak perlu saat itu dia cerita. Oke. Mungkin sehari 2 hari dia akan terpikir, oh dia benar membantu ya. Mungkin dia akan cerita. Ataupun kalau enggak, ya nggak apa-apa, kita samperin lagi, gimana kabarnya, mau diulang lagi dari awal. Boleh ya kalau mau cerita, jangan sungkan, aku siap bantuin, aku siap bantuin. Okay. Jadi mungkin pertama kita tunjukkan kesiapan kita dulu. Betul. Gitu ya, tidak memaksakan ketika seseorang itu mau mengungkapkan saat itu atau tidak ya. Betul. Cuman kita juga jangan menyerah juga ya Dok, kalau misalkan belum mau cerita ya kita tanya lagi besok. Betul. Untuk menunjukkan kesungguhan kita tentunya ya bahwa betul. Kita tuh perhatian bukan cuma ngomong doang. Ya, gitu ya Dok ya, jadi action yang tadi yang pertama betul. Ya buat para pendengar ya, jadi seperti itu ada kalimat-kalimat sederhana yang bisa kita ungkapkan pada teman sekitar kita untuk menunjukkan dukungan seperti itu ya. Nah Dok, mengenai peran layanan kesehatan itu sendiri ya Dok ya. Nah di sini khususnya di rumah sakit jiwa ini kira-kira layanan apa saja yang ada yang tersedia di rumah sakit untuk dalam mengatasi pencegahan risiko bunuh diri ya Dok? Pencegahan risiko bunuh diri. Layanan ada apa aja gitu? Oke. Edukasi ini termasuk sebetulnya yang sedang kita lakukan. Ini merupakan suatu bagian dari layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Kita mengedukasi terkait pentingnya pencegahan bunuh diri ya. Selain itu memang ini kan kita untuk meningkatkan awareness lah dari masyarakat, dan mudah-mudahan dengan meningkatnya awareness dari masyarakat ini bunuh diri bisa dicegah. Tapi pada beberapa kasus yang memang sudah menimbulkan suatu ide yang cukup kuat, menimbulkan suatu keinginan, pikiran untuk melakukan bunuh diri yang cukup kuat, kita siap untuk membantu. Silakan datang, kita ada poliklinik, kita ada instalasi gawat darurat, karena bunuh diri itu merupakan salah satu kegawat daruratan dari psikiatri. Dan kita juga ada rawat inap. Tentunya nantinya akan dilakukan pemeriksaan, dan kalau memang ada risiko untuk bunuh diri, kita akan observasi secara ketat. Pada dasarnya kita tidak mau bunuh diri itu sampai terjadi. Gitu. Tentunya kita juga akan berikan pada tahap awal kalau pada risiko bunuh diri yang sangat tinggi, apalagi kalau sudah melakukan percobaan untuk bunuh diri, kita akan berikan obat-obatan terlebih dahulu, dan setelah stabil baru nanti kita akan lakukan yang namanya psikoterapi. Ya, itu tidak kalah penting karena obat itu nggak bisa ngilangin masalah. Oke, yang psikoterapi itu yang jauh lebih penting, yang tidak kalah penting dengan obat, dimana dengan psikoterapi harapannya orang tersebut yang tadinya hopeless, dia bisa menemukan lagi hope-nya. Yang tadinya dia merasa helpless, dia merasa bisa, aku bisa kok. Gitu. Itu goal yang diharapkan pada akhirnya. Kita juga pada kasus-kasus bunuh diri yang dalam fase-fase akut atau yang tetap tidak, kita juga ada layanan saat ini ada layanan elektrokonvulsif terapi yang memang baik untuk dilakukan, dan merupakan bunuh diri merupakan suatu indikasi untuk dilakukan terapi elektrokonvulsif terapi. Jadi kita ada instalasi elektrofisiologi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat yang juga siap untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, dengan tujuannya tetap satu,
kita nggak mau sampai itu kejadian. Dan tujuan akhirnya nanti dia bisa tadi muncul lagi hope-nya, muncul lagi rasa aku bisanya, dan harapannya dia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya dengan lebih baik. Terima kasih, Dok. Jadi layanan kesehatan di sini sudah lengkap ya, Dok ya. Jadi bukan cuma dapat psikofarmaka, obat-obatan, psikoterapi ya, dan terkait tadi konseling dan edukasi yang kita lakukan sekarang. Tentu kalau edukasi ini mah kan sudah bisa dijaring luas gitu ya, Dok ya. Dan terapi yang lain. Jadi buat keluarga dan teman-teman yang di sekitar yang belum tahu, jadi jangan sungkan untuk datang ke rumah sakit jiwa ya di Provinsi Jawa Barat ini. Nah, kemudian Dok, itu kan kita nih sebagai tenaga kesehatan ya untuk membantu mereka gitu. Tapi ada nggak yang bisa dilakukan oleh orang-orang awam ya selain nakes, misalkan guru atau teman, apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu gitu? Kalau misalkan ada temennya sendiri, minimal sebelum dibawa ke pelayanan kesehatan. Oke, yang paling bisa dibantu, yang dilakukan untuk membantu adalah satu, temani. Oke. Jangan sendirian. Betul. Jauhkan barang-barang yang bisa dia gunakan untuk melukai diri sendiri. Jauhkan barang-barang yang bisa dia gunakan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Dan itu ya dia harus bantu awasi. Dan kalau sudah seperti itu, berarti itu adalah sebuah kegawat daruratan. Ya. Yang namanya kegawat daruratan bukan cuma luka. Yang namanya kegawat daruratan bukan nyeri akut yang hebat, tapi ada kegawat daruratan psikiatri. Yang namanya masalah gangguan jiwa bukan orang yang ngamuk-ngamuk aja. Gitu. Ternyata bunuh diri, apalagi kalau sudah sampai percobaan bunuh diri, itu merupakan kegawat daruratan di bidang psikiatri. Segera bawa ke instalasi gawat darurat. Gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kan yang silent ya, Dok ya, yang kelihatannya kayak baik-baik aja gitu, dianggap nggak darurat itu karena dia nggak ngamuk-ngamuk. Padahal justru yang kayak gitu harus lebih aware ya, apa nih yang terjadi. Karena kalau sampai kecolongan malah bahaya ya, diam-diam, dan itu lebih cepat ya prosesnya ya. Jadi tadi selain pencegahan itu, masyarakat, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar bunuh diri itu berkurang, karena kan prevalensi di Indonesia aja udah banyak, di Jawa Barat juga. Betul. Ya kalau kita lihat angka ya, tadi sebenarnya kan 2, 1, 0, kelihatannya kecil ya. Kelihatan kecil. Kaliin aja sama jumlah penduduk Indonesia. Nah, itu dia. Berapa tuh keluarnya? Banyak. Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat masih tahu. Ada yang tidak tercatat karena mungkin dia tidak ikut survei itu, mungkin dia tidak datang ke fasilitas kesehatan gitu. Dan data sampai saat ini kita tidak tahu pasti. Itu data yang ada gitu. Ya, dengan data yang ada pun dengan dikalikan jumlah total penduduk Indonesia berapa keluarnya. Ya. Sayang gitu loh kalau sampai terjadi kejadian bunuh diri, sangat sayang sekali, sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena satu nyawa hilang, padahal setiap nyawa itu berharga. Gitu. Nah, banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak bisa mendapatkan suatu pertolongan. Yang tadi paling besar itu ya tadi itu stigma. Stigma itu yang kadang-kadang membuat seorang ya udahlah, telan aja lah. Ngapain sih saya ini, udah telan aja lah. Masalah telan aja lah. Padahal kan nggak gitu. Yang harusnya seorang lakukan gitu. Dan stigma itulah yang menyebabkan seorang itu tertunda, bahkan tidak bisa mendapatkan suatu pertolongan. Selain itu ya masyarakat perlu lebih aware gitu loh, bahwa mental health itu penting gitu. Ya, dengan aware seperti itu, dengan stigma yang bisa kita tekan, bahkan kalau bisa dihilangkan, kalau saya pribadi pengennya stigma itu hilang gitu loh, supaya semua orang bisa mendapatkan pertolongan gitu. Karena prinsipnya adalah kita selamatkan nyawa dan jiwa. Kalau bisa stigma itu hilang, walaupun ini merupakan suatu PR besar gitu, buat kita semua. Nah, harapannya dengan kondisi yang seperti itu bisa kita maksimalkan, ya kita bisa mencegah kejadian-kejadian dari bunuh diri tersebut. Jadi kalau bisa mah angka itu nggak ada gitu ya, Dok ya, jangan sampai ada. Oke. Wah, ini ternyata di akhir ada pertanyaan nih dari sahabat sejiwa, ada tidak?
Ada dari Instagram. Oke, boleh tutup ya. Kadang perempuan itu menjadi depresi akibat pemerkosaan. Jika sebagai teman, bagaimana cara menguatkan mereka agar tidak memicu terjadi bunuh diri? Oke, langsung dijawab aja kali ya dok ya. Oke. Ya, tadi disebutkan kejadian pemerkosaan ya. Mungkin itu adalah sesuatu kejadian yang tentunya traumatis buat seseorang. Dan itu kejadian-kejadian yang traumatis, bukan hanya itu, sebetulnya kejadian-kejadian lain yang traumatis tentunya meningkatkan risiko, bahkan bisa menjadi faktor pencetus seseorang untuk jatuh ke gangguan jiwa yang berujung pada adanya ide bahkan percobaan bunuh diri. Sebagai teman, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kita perlu minimal approach dulu, ketemui dulu bagaimana kabarnya. Jadi yang simpel itu kita udah bantu banyak loh sebetulnya. Gimana kabarnya, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu, apa mau cerita, boleh loh. Dengan itu aja biasanya sudah cukup. Dan kalau memang muncul hal-hal yang membahayakan tadi, tidak ada salahnya kita untuk ajak dia untuk mendapatkan pertolongan. Seperti itu. Jadi dimulai dengan menghilangkan traumanya juga dulu dok ya. Ya, menghilangkan trauma itu perlu waktu. Perlu waktu. Yang jadi perhatian pada kondisi-kondisi itu adalah risiko untuk bunuh dirinya yang meningkat. Jadi itu yang sebenarnya harus segera ditolong, itu yang sebenarnya harus segera menjadi perhatian supaya dia bisa cepat mendapatkan pertolongan. Terima kasih ya dok ya. Karena memang tadi kebetulan dengan angka perkosaan juga cukup tinggi ya, dan sering banyak berita yang seliweran dan perempuan menjadi banyak korban gitu kan. Padahal perempuan itu sangat berharga gitu, banyak ada anak, ada suaminya seperti. Ya, ada lagi pertanyaan dari sahabat sejiwa podcast, boleh ya dok ya? Boleh. Saat merasa putus asa, langkah apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak tenggelam? Tidak, ketika hopeless mungkin ya, gimana tuh? Saat merasa putus asa, yang paling pertama perlu dilakukan adalah, yang paling pertama perlu dipahami adalah kita nggak harus menyelesaikan semua masalah kita itu sendirian. Jadi kalau saat putus asa, nggak ada salahnya kita minta pertolongan. Gitu. Nggak ada salahnya kita untuk konsultasi. Dan itu harus diikuti dengan perasaan bahwa saya pengen ditolong. Dan hal-hal itu yang justru membantu kita cepat-cepat keluar gitu dari kondisi perasaan-perasaan putus asa tadi. Dan harapannya kita nggak berlama-lama di situ, karena semakin lama di situ kita semakin tenggelam. Ya. Jadi prinsipnya adalah kita harus cepat-cepat keluar dari situ. Jadi caranya ya kita harus menerima kalau memang kita memang perlu pertolongan, dan kita cari pertolongan itu. Jadi jangan sampai baper lah ya dengan kondisi itu gitu ya. Cukup saat itu, mungkin sedihnya saat itu aja. Betul. Jangan terlalu larut ya dok ya. Ya walaupun kadang sulit ya. Yang paling penting adalah kita harus paham bahwa kita nggak bisa setiap hari kita jadi hero. Iya. Kadang hero pun perlu ditolong. Iya, benar sekali dok ya. Oke, bagus sekali. Ada satu pertanyaan terakhir dok. Boleh? Sebelum closing. Kadang saya sulit melihat harapan di tengah masalah yang menumpuk. Bagaimana cara menumbuhkan kembali rasa percaya bahwa hidup bisa membaik, padahal saya merasa tidak ada yang bisa menolong saya. Bagus pertanyaannya. Oke, baik. Ini menarik. Kalau saya senang melihat dengan kata-kata yang dia gunakan. Ya. Dia selalu menggunakan merasa, dan perasaan itu memang ada. Iya. Saya mau sorot yang terakhir. Saya merasa tidak ada yang bisa menolong saya. Itu yang bikin dia makin jatuh. Yep. Itu yang bikin dia makin masuk ke dalam jurang. Gitu. Dan pertanyaan saya, apakah perasaan itu 100% benar? Belum tentu loh. Gitu. Ya, cari pertolongan segera.
konsultasi dengan profesional. Kita semua berniat membantu, dan harapannya dengan konsultasi, dengan mungkin kalau dibutuhkan kita akan berikan obat-obatan terapi, berarti dengan psikoterapi. Bukan kita yang menyelesaikan masalahnya, tapi masing-masing itu akan bisa berpikir lebih jernih. Karena kalau dalam kondisi down, pikiran kita itu akan diselimuti dengan masalah-masalah. Ke sana mentok, ke sini mentok, ke sana mentok, ke sini mentok, karena kita sedang dalam kondisi down. Dengan konsultasi, dengan terapi, kita perlu stabilkan dulu. Saat kita stabil, kita bisa berpikir lebih jernih. Dengan kita bisa berpikir lebih jernih, kita bisa melihat suatu masalah mungkin dari sudut pandang berbeda. Kita bisa menemukan solusi-solusi yang sebelumnya itu tidak terpikir oleh kita. Dan sekali lagi, apakah yang kita rasakan itu, yang kita pikirkan, yang kita asumsikan itu pasti benar? Kan belum tentu. Gitu. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau udah begitu cari pertolongan profesional. Kita siap bantu. Jadi sebenarnya di awal harus pikirannya jernih dulu gitu dok ya. Apa yang itu hanya yang dipikirkan, apa yang dirasakan, atau mungkin memang belum dicoba untuk datang ke pelayanan kesehatan. Jadi lebih coba dulu deh datang gitu kan. Bahwa ada kok yang bisa ngebantu gitu ya dok ya. Kayak dibawa, yaitu penguatan bahwa nggak sendiri, kalau kita nggak sendiri. Nah, udah, oke, kayaknya udah. Masih ada pertanyaan nggak ada ya? Oke, sekarang lanjut lagi karena waktu juga udah mau habis. Nah, sebelum kita closing nih, coba dokter ada pesan nggak? Pesan-pesan nih buat kita semua, buat yang merasa hopeless, biar biar tidak merasa sendiri. Pesannya apa nih? Oke. Yang pertama, karena ini berkaitan dengan hari pencegahan bunuh diri sedunia. Bahkan bayangkan sebegitu besarnya bunuh diri sampai sedunia juga memperingati gitu. Memperingati benar. Ya, bahwa setiap nyawa itu berharga. Siapapun kamu, siapapun keluargamu, siapapun kamu, setiap nyawa itu berharga. Berangkat dari situ, tentunya kita harus menjaga setiap nyawa yang ada. Gitu. Dan pesan saya berangkat dari pernyataan saya yang sebelumnya, bahwa karena setiap nyawa berharga, jangan sia-siakan nyawa, apalagi di sini nyawa diri sendiri. Kalau memang butuh bantuan, jangan malu, jangan merasa nggak ada gunanya, kayaknya nggak ada yang bisa, seperti yang tadi nggak ada yang bisa nolong saya. Karena sebesar apapun masalah kamu, pasti akan ada jalan keluar. Yang jadi masalah adalah kadang pikiran kita sendiri yang tidak mengizinkan kita buat mendapatkan suatu pertolongan. Bahkan padahal setiap nyawa itu berharga. Jadi jangan malu, jangan ragu. Kalau memang butuh pertolongan, segera cari pertolongan. Jadi itu pesannya dok ya, jangan malu, segera cari pertolongan, dan kita bisa untuk saling peduli dan saling terbuka ya. Aduh dok nih, karena waktu juga pas banget ya, sudah di penghujung, sudah zuhur juga ya. Jadi banyak banget nih insight berharga yang kita dapat di obrolan kita hari ini. Sebenarnya pertanyaan tuh sudah banyak masuk juga, itu karena topiknya memang ini sangat menarik ya dok ya, dan yang patut kita peringati nih. Jadi buat semua teman-teman, semoga dengan obrolan kita, topik kita menjadi lebih peka lagi gitu ya dok, lebih peduli baik kepada keluarga maupun lingkungan. Nah, yang tadi kata dokter, jangan ragu untuk datang ke tenaga profesional ya. Nah ya sudah. Oke, mari kita luangkan waktu untuk menanyakan kabar nyata kepada rekan-rekan kita ya. Terima kasih banyak dokter Rehan untuk waktunya yang di sela kesibukannya, dari pagi sampai malam masih banyak bekerja ya dok ya. Semoga selalu sehat. Amin. Dokter jangan bosan kalau misalnya nanti diundang lagi di podcast ini. Baik teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga diri, jaga hati, ingat hidup kamu berharga. Dadah!